all of this. What y'all betting on Chessy, bro? Yes, sir. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Bang, kalau manusia bisa kesemutan, semut bisa nggak kemanusiaan? Sungguh pertanyaan yang membuat bibir saya menjadi kesemutan, alias gringgingan. Saya kasih batun dulu ya Bang ya. Sarapan agar perut terisi sambil nonton video Bang Halilintar. Yang punya pertanyaan bikin emosi, silakan tulis di komentar. Halo warga nobar yang kalau hujan turun gentengnya bocor. Kasian. Sama saya juga. Gimana kabarnya warga nobar? Sehat-sehat selalu ya kalian semua. Kembali lagi bersama Yanto Fotokopi sang pengeprint handal yang kali ini akan membawakan film berjudul Duffel Bag Boy yang dirilis pada tahun 2024. Film baru lagi nih. Film ini menceritakan tentang seorang mantan militer yang hidup seperti gelandangan. Walaupun mantan seorang militer, pria itu tidak punya uang sedikit pun untuk bertahan hidup. Pada akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dengan sekelompok mafia dan menjadi salah satu pengedar barang haram. Siapa sangka kesetiaan dan loyalitasnya dihianati oleh sang bos sehingga membuatnya ingin balas dendam. Penasaran dengan kelanjutannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Duffel Bag Boy. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mantan anggota militer yang bernama Bruce. Ia dipecat dari militer karena kecanduan barang haram. Sejak saat itu, ia hidup seperti seorang gelandangan yang tidak punya rumah, tidak punya uang, dan yang dia punya hanyalah nyawa, dan itu pun hanya titipan dari Gusti Allah. Di suatu malam saat Bruce ingin tidur di pinggir jalan seperti biasanya, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Lalu seorang mafia barang haram yang bernama Maurice menawarinya sebuah pekerjaan. Pria itu sering mencari gelandangan untuk bekerja sebagai pengedar barang haram. Selain itu, jika gelandangan tersebut tertangkap polisi, ia bisa mencari penggantinya dengan cepat. Ketika mendengar tawaran pekerjaan, Bruce segera menyetujuinya tanpa pikir 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali karena ia sangat membutuhkan uang untuk hidup. Kemudian Maurice membawa Bruce pulang bersamanya. Di tengah jalan, sebuah mobil menghalangi jalan mereka. Melihat hal itu, Maurice dan rekannya segera turun untuk menyelesaikan masalah yang ada. Akan tetapi mereka terlibat adu bacot yang menyebabkan situasi menjadi buruk. Karena tidak mau menjadi gelandangan kembali, Bruce akhirnya keluar dari mobil dan menembak orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Setelah menyelamatkan Maurice, Bruce langsung mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pria itu sangat senang sekali karena selama ini ia hanya bisa tidur di jalanan. Tapi untuk saat ini ia bisa tidur dengan nyaman dan bisa menonton anime kesayangannya di televisi. Tak berapa lama Maurice mendatangi kamar Bruce untuk menjelaskan sistem kerja di kelompoknya. Sebelum pergi ia memberikan hadiah berupa minuman soda dan bubuk haram yang bisa membuat Bruce mabuk kebayang. Keesokan harinya, Maurice mengumpulkan semua anak buahnya lalu membagikan barang-barang haram. Mereka semua akan menjual barang haram itu secara diam-diam ke seluruh penjuru kota. Jika ada yang tertangkap polisi, maka Maurice tidak akan ikut campur. Setelah semuanya beres, Maurice meminta bantuan anak buahnya yang bernama Tony Buster alias Waton Munindo Bose Bander untuk menjadi mentornya Bruce. Ia akan terus mendampingi Bruce sampai pria itu bisa bekerja sesuai dengan aturan kelompok. Sementara itu, Maurice belum sepenuhnya percaya kepada Bruce. Lalu ia meminta rekannya yang bernama Julie untuk memantau gerak-gerik Bruce. Jika terjadi apa-apa, wanita itu akan segera melaporkannya kepada Maurice. You know what you gotta do, right? Know what I gotta do. I got this. Di sisi lain, Bruce dan Tony mulai merapikan barang-barang haram agar mereka tidak terlihat mencurigakan. Kemudian mereka melakukan promosi dengan merekam diri mereka dan menguploadnya ke grup Facebook
pecinta barang haram. Dengan cara itu, mereka akan mendapatkan banyak pelanggan. Mereka berdua juga mencantumkan nomor telepon agar para pelanggan yang berada di luar jangkauan bisa melakukan COD di tengah-tengah. Tapi jangan COD di tengah jalan ya, nanti bisa ketabrak. This is Tony and it's Bruce. Call us. 463. Tidak lama kemudian mereka segera mendapatkan pelanggan pertama. Tidak tanggung-tanggung, wanita itu segera membeli barang haram yang paling besar. Ia rela mengorbankan semua uangnya demi kenikmatan sementara tersebut. Selain itu, ia juga memberikan nomornya dan meminta Tony untuk menghubunginya jika barang yang ia minta sudah tersedia. Ternyata mengupload video promo di grup Facebook pencinta barang haram adalah cara yang cukup ampuh dan tidak perlu menguras banyak tenaga. Tidak disangka-sangka, Julie akhirnya menemui Tony dan Bruce untuk memantau kegiatan mereka. Saat pertama melihat Julie, Bruce langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Hal itu terlihat dari rasa antusiasnya menjawab semua pernyataan Julie. Bahkan pria itu juga banyak bertanya mengenai kehidupannya. Melihat Bruce yang telah masuk ke perangkapnya, Julie segera mengajaknya ke sebuah pesta garasi di komplek rumahnya. Agree to mate, you should stop by the spot called the garage. Sesuai dugaan, Bruce datang dengan pakaian yang rapi. Ia pikir Julie hanya mengajaknya seorang saja, namun semua anak buah Maurice dan beberapa tetangganya juga hadir di sana. Ternyata itu adalah pesta rutin yang diadakan setiap hari. Saat itu pun dalam hati Bruce berkata, "Aku kira aku satu-satunya, ternyata aku cuma salah satunya." Di tempat itu semua orang memakai barang haram dan berpesta hingga pagi. Selain berpesta, mereka juga mengadakan street fighter dan melakukan taruhan. Besok paginya, Tony dan Bruce menyetorkan keuntungan yang mereka dapat kepada Maurice. Mereka juga melaporkan barang haram mereka yang telah habis terjual. Sebelum pergi, Maurice memberikan tugas tambahan kepada Bruce. Pria itu meminta untuk membunuh seorang mafia barang haram yang diam-diam mengambil pasar milik Maurice. Tanpa basa-basi, Bruce segera menyetujuinya. Saat semua sudah beres, mereka berdua kembali berjualan. Seperti biasa, mereka merapikan semua barang haram agar polisi tidak mencurigai mereka. Kemudian mereka mulai mempromosikan kembali videonya. Beberapa saat kemudian seorang pria gondrong datang untuk membeli barang haram, tapi ia tidak mempunyai uang. Melihat hal itu, Bruce segera menyuruhnya pergi. Ia tidak suka melihat mental orang miskin yang hanya bisa mengutang. You don't have our money? You don't get... Malam harinya, Bruce kembali ke pesta garasi. Tapi kali ini ia tidak mencari Julie, melainkan menjadi petarung street fighter yang ada di sana. Ia termakan omongan teman-temannya yang mengatakan jika ia berhasil mengalahkan semua lawan, maka ia akan mudah mendapatkan Julie. Tanpa basa-basi, Bruce segera pergi bertarung. Karena Bruce adalah mantan anggota militer, ia dengan mudah mengalahkan lawannya yang seorang anak pang. Pada malam itu, ia dan teman-temannya memenangkan taruhan yang cukup besar. Setelah pertarungan itu selesai, ia segera menuju mobil sambil membawa seseorang yang sedang mabuk berat. Ternyata pria tersebut adalah saingan Maurice. Jadi Bruce dan Tony segera menghabisi pria itu sesuai perintah yang diberikan. Pada keesokan paginya, Bruce dan Julie melakukan kencan bahwa dalam hidupnya akan memiliki pasangan kekasih seperti Julie. Bahkan ia sudah merencanakan masa depannya bersama wanita itu. Mereka juga menggunakan panggilan ayah bunda. Namun satu hal yang tidak mereka ketahui adalah semua ini hanyalah sandiwara. Wanita itu tidak benar-benar mencintainya. Ia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Maurice.
Ternyata benar kata Pak RT, wanita itu bisa bersama tanpa memiliki rasa cinta. Setelah itu, Bruce dan Tony kembali melaporkan hasil penjualan mereka kepada atasannya. Namun kali ini Maurice tidak senang dengan cara kerja mereka berdua. Ia mendengar laporan kalau mereka berdua melakukan kecurangan. Yang intinya, Tony mengambil sedikit barang haram lalu menjualnya ketengan dengan harga yang lebih murah. Karena hal itu, Maurice memberikan mereka tambahan pekerjaan. Mau tidak mau mereka berdua harus menerimanya. Jika tidak, Maurice akan memberhentikan mereka berdua. All of my money next time. Got another job. This is something easy, something you can even do. Kemudian mereka berdua kembali ke rumah Bruce. Tak lama kemudian anak buah Maurice datang membawa barang. Sesuai dengan perintah bos, mereka berdua harus mengantarkan sebuah tas ke lokasi yang sudah ditentukan. Selain itu, mereka juga dilarang untuk membuka tas tersebut. Bahkan menyentuh isinya saja tidak diperbolehkan, karena barang itu adalah milik klien internasional. Jika mereka berdua melanggar aturan, maka Maurice tidak akan segan-segan menghajar mereka. Tidak disangka-sangka, ternyata mereka berdua harus mengantarkan tas yang berisi barang haram ke dalam markas militer, yang berarti sama saja dengan masuk dalam perangkap. Melihat hal itu, Bruce pun menjadi sangat marah. Ia tidak ingin berurusan dengan militer, apalagi ia adalah mantan anggota yang dikeluarkan karena mengkonsumsi barang haram. Bruce takut pihak militer mengenali dirinya dan melakukan penangkapan. Lalu ia meminta Tony untuk bekerja sama agar tidak mengirimkan tas itu. Karena rasa persahabatan yang tinggi, Tony pun menyetujuinya. You know, this may be hard, but whatever you need, I got you. Malam harinya, Bruce meminta Tony mengantarkannya ke tempat pembuatan barang haram milik Maurice. Ia ingin balas dendam pada atasannya karena telah menjebak mereka berdua dengan mengirimkan barang haram ke militer. Sesampainya di lokasi, ia segera turun dan ngacak-ngacak tempat tersebut. Bruce juga membawa uang dan mencuri sebagian barang haram untuk dijual kembali. Tidak hanya itu, ia juga membawa tangan kanan Maurice untuk dibunuh. Namun Bruce tidak tega membunuh orang itu karena rasa kemanusiaan yang ia miliki. Dengan berat hati, ia pun melepaskan orang itu begitu saja. Setelah mendapatkan uang cukup banyak, Bruce dan Tony menyewa sebuah rumah dan bersembunyi di sana bersama dengan tas milik Maurice. Sayangnya tas itu sudah terpasang sebuah pelacak sehingga posisi mereka berdua telah diketahui. Tak berapa lama anak buah Maurice datang untuk mengambil tas itu. Lalu ia juga menyampaikan pesan bahwa Maurice meminta ganti rugi sebesar 2 miliar. Kayak super deal tuh. Dan dalam waktu 2 hari jika mereka tidak berhasil mengumpulkan uang itu, maka Maurice akan membunuh mereka. Karena tidak memiliki banyak waktu, Bruce memberitahu Tony kalau ia akan menantang berkelahi sang juara bertahan walaupun ia tahu resikonya. Ia juga meminta Tony untuk memasang taruhan yang sangat besar. Dengan begitu, mereka berdua mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan uang. Sorry, man, you got me. Alright, do this for me. You're a real friend. You're tripping, bro. Menjelang pertandingan street fight, Bruce memanggil teman militernya. Ia tidak yakin kalau bisa memenangkan pertandingan ini, karena lawannya adalah sang juara bertahan. Maka ia meminta rekannya untuk melakukan penyergapan dan menangkap semua pelaku, sehingga Bruce akan memanfaatkan itu untuk melarikan diri dan terbebas dari Maurice. Yeah, you can. You know how to do it. Dan hari pertandingan pun tiba. Tony segera memasang taruhan sebesar mungkin agar bisa mendapatkan untung yang banyak. Kemudian ia menyemangati Bruce yang sedang bersiap. Pertandingan akan terbagi menjadi 2 ronde. Ronde akan diberhentikan jika salah satu dari pegulat jatuh ke lantai. Sebelum pertandingan dimulai, Bruce terlalu banyak minum barang haram sehingga membuat fokusnya terganggu saat pertandingan.
Jual beli serangan pun terjadi. Karena Bruce terlalu mabuk, sang juara bertahan dengan mudah melayangkan serangannya yang cukup membuat Bruce gemetar. Sayangnya Bruce tidak bisa memberikan perlawanan dengan seimbang. Pukulannya dengan mudah bisa dihindari musuh. Bahkan dirinya beberapa kali mendapatkan kesempatan bagus, namun sayangnya pukulannya terlalu lemah sehingga lawan tidak bisa merasakan apa-apa. Ronde pertama dimenangkan oleh juara bertahan. Ia berhasil menjatuhkan Bruce dengan tendangan yang tepat ke tulang rusuknya, sehingga Bruce merasakan beberapa tulang rusuknya patah. Sebelum pertandingan kedua dimulai, Tony kembali mengingatkan bahwa Bruce harus menang kali ini. Jika tidak, mereka akan kehilangan uang dan akan dibunuh oleh Maurice. Mendengar hal itu, Bruce kembali bertarung dengan penuh semangat. Kali ini Bruce dan lawannya sama-sama memberikan perlawanan yang seimbang. Mereka saling jual beli serangan dan mencari celah lawan untuk melakukan KO. Di tengah pertandingan, Julie datang dan tersenyum melihat Bruce. Ia senang karena pria itu telah terjebak oleh cintanya. Lalu wanita itu memutuskan untuk pergi meninggalkan pertarungan tersebut. Singkat cerita, sang juara bertahan berhasil membuat Bruce KO. Dan di saat yang bersamaan, rekan militer Bruce datang melakukan penyergapan. Kejadian tersebut menewaskan seluruh orang di garasi kecuali Bruce dan Tony. Lalu Bruce memaksa Tony untuk mengantarkannya ke markas Maurice karena ia akan membunuhnya malam ini juga. Namun Tony menolaknya. Pria itu beberapa kali meminta rekannya untuk tidak melakukan hal itu. Sayangnya Bruce sudah dibutakan oleh dendam kesumat. Dengan tegas ia memberi semua uang ke Tony dan memintanya untuk mengantarkan dirinya. Alhasil Tony pun menuruti perintah Bruce. Di sisi lain, Maurice dan anak buahnya tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia sibuk main kartu dengan anak buahnya sambil menikmati keheningan hutan. Bahkan mereka tidak sadar kalau Bruce telah mengintainya dari kejauhan. Akhirnya, Maurice pun masuk ke dalam tenda untuk tidur. Tidak beberapa lama, Bruce masuk dan mengancam pria itu. Melihat Bruce yang sedang menodongkan pistol, pria itu segera menjelaskan apa yang terjadi. Namun, Bruce tidak mau mendengar alasan apapun. Ia tahu kalau Maurice berniat membunuhnya dengan menyuruhnya untuk mengantarkan barang haram ke militer. Tanpa basa-basi, Bruce segera membuatnya bertemu malaikat maut. Say hi to your brother for me. Setelah pembunuhan itu, Bruce kembali menjadi seorang punk jalanan. Seperti biasa, ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menumpang. Ya kalau istilah zaman dulunya nomaden lah ya. Ia melakukan hal itu untuk menghindari pengejaran. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Bruce tidak pernah menyesali apa yang telah terjadi. Justru ia bahagia telah membunuh atasannya. Hingga suatu hari, bos Maurice berhasil menangkap Bruce di tengah hutan. Ternyata, Tony melaporkan semua yang telah terjadi kepada atasan Maurice. Sehingga membuat pria botak itu tidak akan berhenti mengejar Bruce walaupun sampai harus ke ujung dunia. Setelah Bruce tertangkap, pria botak itu segera menceramahinya. Yang intinya, Bruce akan ditempatkan di Afrika Selatan untuk menjalankan bisnis barang haram di sana. Jika tidak, pria itu tidak akan segan-segan untuk menemukannya dengan malaikat maut. Dan film pun tamat saat lagi nanggung-nanggungnya. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah kesetiaan dalam sebuah hubungan sangatlah penting. Pengkhianatan yang terjadi antara Bruce dan Maurice menunjukkan tidak adanya kesetiaan di antara mereka. Selain itu, kekerasan yang terjadi antara Bruce dan Maurice tidak menyelesaikan masalah. Seperti kata pepatah, kekerasan saja tidak bisa menyelesaikan masalah, apalagi secangkir kopi. Sesat kamu Mas Barokah. Tapi ngomong-ngomong, tadi si Julie itu kemana ya? Katanya dia cinta palsu, tapi mana ini? Sampai akhir nggak ada ceritanya ini. Hei Julie, mana Julie?
Buat yang lihat Duli, monggo komen di bawah. Duli lagi di mana? Saya cari-cari nggak ada, dasar wanita penipu. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Saya Yanto Fotokopi, mewakili orang yang layar HP-nya retak tapi tetap dipakai. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi Amang Tobin itu udah keterima kerja ya teman-teman ya. Ada yang tahu nggak kerja di mana? Monggo komen kalau ada yang tahu. Kalau yang selalu ngikutin nobar sampai akhir, nonton sampai akhir itu biasanya tahu. Monggo komen kalau ada yang tahu. Dan juga jika ada requestan film dari teman-teman, monggo pengen dialurin film apa? Silakan. Nanti akan, kalau bisa Amang Tobi bawakan, akan Amang Tobi bawakan. Tapi kalau nggak bisa akan tak bawakan. Oke? Sekian ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.